Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Baisul Kutub, Bapak Bahaudin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 10, yaitu saya sendiri, Yuena Fahrunisa, akan mempresentasikan mengenai tema kali ini, yaitu metode pendidikan tanya jawab Abu Dawud nomor 285. Langsung saja ke materi. Untuk materi kali ini, subtema itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama kritik sanad, kedua kritik eidetis, dan ketiga yaitu kritik praksis. Jadi kritik sanad ini terdiri dari hadis itu sendiri, yaitu hadis Abu Dawud nomor 285 yang sekarang terdapat di layar, yaitu hadatsana Nasr bin Asimin sampai alam yakun syifa'ul su'ala. Jadi kritik sanad itu sendiri yaitu hadis dari Abu Dawud nomor 285 dari awal sampai akhir, seperti yang ada di layar. Lalu selanjutnya mengenai arti dari hadis tersebut. Jadi artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Nasr bin Asim al-Antaki, lalu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib, lalu telah mengabarkan kepadaku Al-Auza'i bahwa telah sampai kepadanya dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, ada seorang terluka pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dia bermimpi junub. Lalu dia diperintahkan untuk mandi, maka dia mandi dan meninggal. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kepeduan adalah bertanya? Jadi hadis tersebut diceritakan dari satu perawi, lalu sampai ke perawi lainnya, sehingga sampailah kepada Rasulullah itu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai urutan sanad. Urutan sanad dari perawi tersebut yaitu dimulai dari Ibnu Abbas, lalu sampai kepada Atha bin Abi Rabah, sampaikan kembali ke Al-Auza'i, lalu sampai ke Muhammad bin Syu'aib, hingga yang terakhir yaitu Nasr bin Asim al-Antaki. Untuk biografi lengkap bisa tertera dalam makalah, mulai dari Ibnu Abbas sampai Nasr bin Asim al-Antaki. Lalu selanjutnya mengenai yang kedua yaitu kritik eidetis. Kritik eidetis sendiri dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kajian linguistik, yang kedua kajian tematis komprehensif, lalu yang ketiga mengenai kajian konfirmatif. Mohon maaf karena terdapat kesalahan teknis, seharusnya pada layar kali ini tertera sebagai kajian linguistik. Jadi mengenai kajian linguistik itu sendiri, kajian ini itu merupakan kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatika bahasa Arab. Maka saya akan mencoba menganalisis matan hadis tersebut secara linguistik. Yang perlu saya garis besar di sini mengenai kajian balaghah dari hadis Abu Dawud nomor 285. Untuk kajian balaghah hadis tersebut yaitu hamzah. Hamzah ini termasuk dalam adat istifham yang memiliki arti apakah dan berfaedah tahqir, yaitu merendahkan. Lalu selanjutnya mengenai kajian tematis komprehensif. Kajian ini itu berkaitan dengan mempertimbangkan
teks-teks dari hadis lain yang memiliki tema yang serupa baik dari segi lafadz maupun maknanya. Jadi dari sini saya menemukan hadis yang hampir serupa, yaitu yang pertama hadis dari Sunan Ibnu Majah nomor 565, yang kedua Musnad Ahmad hadis nomor 2898, lalu yang ketiga dari Musnad Darimi hadis nomor 745. Untuk mengenai lafaz hadis tersendiri dapat secara lengkap di makalah juga. Lalu yang ketiga mengenai kajian konfirmatif. Jadi kajian konfirmatif ini berfungsi menghubungkan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Makna hadis dari Abu Dawud nomor 285. Dalam hal ini saya akan memunasabahkan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Dan yang kedua, Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yaitu, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Lalu untuk selanjutnya mengenai analisis realitas historis atau asbabul wurud. Dalam hadis ini asbabul wurudnya yaitu berupa hadis lain. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka muncullah hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis itu dengan teks hadis yang hampir sama. Imam Ahmad dalam sunannya meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata, kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan. Lalu salah seorang di antara kami tertimpa batu sehingga kepalanya itu memar. Ketika ia tidur, ia bermimpi basah. Ia bertanya kepada para sahabat, apakah kalian menemukan adanya keringanan atau rukhsah bagi kami untuk hanya bertayamum saja? Lalu mereka menjawab, kami tidak mendapatkan adanya rukhsah bagimu, karena engkau bisa mendapatkan air. Lalu sahabat yang terluka itu mandi, dan akhirnya malah menimbulkan meninggal dunia. Setelah pulang ke Madinah, ketika kami telah sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, dikabarkanlah kepada beliau tentang kejadian itu. Beliau kemudian mengatakan, jika kita harus bertanya, jika tidak mengetahui suatu hal. Selanjutnya baginda Rasulullah menyatakan, sesungguhnya cukup baginya atau bagi orang yang junub tadi untuk bertayamum. Nah, tayamum ini adalah menyapu debu ke muka dan kedua tangan hingga ke siku-siku dengan hanya memakai debu yang suci dengan beberapa syarat. Nah, itu merupakan asbabul wurud dari hadis Abu Dawud nomor 285. Untuk selanjutnya mengenai analisis generalisasi atau ihtisar. Hadis Abu Dawud nomor 285 ini menjelaskan atau isi kandungannya ini berupa bahwa kita harus selalu bertanya kepada seorang ahli ilmu jika kita itu tidak tahu akan suatu hal. Dan seseorang itu tidak seharusnya bertanya kepada orang yang tidak tahu. Bertanyalah kepada seorang ahli yang mengetahui agar kebodohanmu itu tidak membahayakan. Karena bertanya itu membuat kebodohan yang melekat itu dapat disembuhkan. Sebab menurut Imam Al-Khattabi, obat ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada ulama yang memiliki kebijaksanaan dalam berfatwa. Beliau mengatakan bahwa berfatwa tanpa ilmu
itu dicela karena hal tersebut itu dapat menimbulkan sebuah kejelekan terhadap diri sendiri ataupun untuk orang lain, sehingga dapat berakibat fatal untuk sehingga apapun dalam dunia ini kan membutuhkan sebuah pengetahuan, entah itu persoalan mengenai hidup yang terjadi di dunia ini maupun yang ada nanti untuk di akhirat, ataupun mengenai pengetahuan tentang penyembuhan penyakit yang memerlukan obat untuk menyembuhkannya. Lalu oleh karena itu, ilmu itu penting dan wajib untuk dipelajari oleh setiap kaum muslim di dunia ini. Lalu selanjutnya mengenai kritik praksis. Kisah dalam hadis Daud nomor 285 ini menggambarkan begitu urgentnya bertanya dalam suatu perkara jika kita tidak mengetahuinya. Karena itu proses tanya jawab ini juga diperlukan atau diterapkan dalam metode pendidikan. Karena jika proses tanya jawab ini tidak dijalankan, maka bisa dikatakan hal tersebut dalam pendidikan itu masih terasa hambar, masih terasa pertanyaan atau di antara siswa atau ke gurunya. Jadi secara tidak langsung metode tanya jawab ini sangat memberikan manfaat untuk siswa dalam mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, proses tanya jawab ini jangan sampai kita hiraukan, karena dalam bertanya atau menjawab itu dapat menghilangkan berpikiran yang keliru atau kebodohan, karena kebodohan ini itu dapat mencelakakan diri kita sendiri atau orang lain. Jangan sampai malu bertanya jika memang kalian itu tidak mengetahui sesuatu hal, karena obat dari penyakit kebodohan itu adalah bertanya itu sendiri. Kebodohan itu adalah segala penyakit yang meliputi segala jenis penyakit hati, rohani, jasmani, dengan segala macam penawarnya. Nabi Muhammad saja menganggap kebodohan itu sebagai penyakit, sedangkan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan obat kebodohan dan wajib hukumnya bagi setiap muslim, juga mendorong orang jahil atau orang bodoh ini untuk minta fatwa atau bertanya tentang peristiwa yang terjadi kepada ulama, sehingga tidak layak orang yang bodoh itu minta fatwa kepada orang bodoh lainnya, atau orang yang bodoh memberi fatwa kepada orang bodoh lainnya. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi sesuatu atau akibat yang fatal dari fatwa kebodohan tadi. Lalu selanjutnya, untuk mengenai kesimpulan dari hadis Abu Dawud nomor 285, jadi kesimpulannya dari pemaparan hadis tersebut, hadis ini merupakan teguran Rasulullah kepada para umatnya jika kita itu harus selalu bertanya sesuatu hal jika kita itu tidak mengetahui, dan harus selalu berhati-hati dalam berucap karena dapat berakibat fatal baik untuk diri kita sendiri atau juga untuk orang lain. Allah itu menurunkan pengetahuan atau ilmu di dunia ini itu untuk digunakan manusia sebagai pedoman, dan bertanya dalam menuntut ketidaktahuan itu merupakan kebaikan dan berfungsi sebagai penghilang kebodohan. Serta berfatwa sembarangan itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Rasulullah, hingga Rasulullah itu mengutuk orang yang seperti itu. Kita itu sebagai manusia harus selalu bijak
dalam berpikir dan bertindak agar hidup di dunia maupun di akhirat itu memperoleh keridhaan dari Allah Ta'ala. Lalu mengenai sebenarnya dari hadis Abu Dawud nomor 285 ini, sebenarnya proses tanya jawab tersebut harus juga kita terapkan di dalam metode pendidikan yang sedang berlangsung sekarang. Walaupun sebenarnya di dalam pendidikan sekarang sudah diterapkan namun masih belum maksimal. Semoga dari paparan makalah ini dapat memberi manfaat bahwa proses tanya jawab dalam metode pendidikan itu sangat penting untuk diperlukan. Siswa itu akan mudah memahami suatu hal yang guru sampaikan, apalagi dalam proses pembelajaran tidak semua siswa itu dapat mengetahui materi yang disampaikan oleh guru, sehingga proses tanya jawab dalam metode pendidikan itu sangat penting untuk diterapkan oleh pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan segala perhatian dan kesempatan yang diberikan kali ini. Saya Yuwana Fahrunisa, memohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan teknis juga dari penulisan, dan dari saya sendiri dalam mempresentasikannya masih belum lancar. Jadi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.